wa asyhadu annaka qad balagta risalah wa adaital amanah wa jahadta fi sabilillah. Sayyidina Umar bin Khattab ini dari beberapa sumber ya yang kita dapati, rumah beliau itu sekarang kita harusnya salam juga nih karena kita tidak bisa masuk. Coba kita lihat dulu nih, tapi pastinya ditutup lah pintu ziarah makam Rasulullah, juga ditutup. Jadi kita hanya bisa ziarah juga dari luar nih. Oke, dari ujung jalan sana kita ziarah. Ya, bismillah. Karena kita tidak bisa masuk diakibatkan ditutup ya pintu Babus Salam yang menjadi akses ke depan makam Nabi, maka kita akan salam ziarah ya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khiyaratallah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum wa ala alika wa ala ahli baitika wa ala azwajika wa ala ashabika ajma'in wa ala sairin nabiyyin wa ala ibadillahi sholihin. Jazakallahu afdala ma jaza nabiyan wa rasulan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh wa asyhadu annaka qad balagta risalah wa adaital amanah wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin As-Siddiq, assalamualaikum ya Umar bin Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah ziarah ya, yaitu yang bisa dilafadzkan saat ziarah barusan. Ya, mudah-mudahan sahabat sekalian bisa mengambil manfaat dari video ini ya, di cara salam di makam Nabi, saat di makam Nabi ya. Dan salam yang paling mudah sebenarnya sebagaimana salam yang ada dalam doa tahiyat, doa at-tahiyat akhir dalam sholat, yaitu lafaz assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah sangat mencukupi sekali. Namun ada lafaz-lafaz yang panjang, karena memang lafaz panjang ini menggambarkan ungkapan ya, ungkapan umat pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan sentuhan ya saat ziarah dan salam ke makam Nabi. Dan insya Allah video ini akan berlanjut, kita akan menuju Gomamah. Pokoknya kita akan muter-muter di sekitar Masjid Nabawi ini ya. Lama kita tidak berkunjung, jadi tetap. Baik sahabatku, pastikan sudah mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya untuk informasi video terbaru dari saya. Semoga Allah menjadikan kita insan yang bermanfaat bagi agama dan sesama. Amin 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 ya robbal alamin. Dan selamat menyaksikan kembali. Sekarang saya akan
mengajak sahabat sekalian untuk melihat suasana Raudhah. Siapa yang mau ke Raudhah? Raudhah. Ini dia akses menuju Raudhah dan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Babus Salam ya di depan sana. Namun bisa dilihat suasana sangat sepi, lenggang ya, jalan tersebut bahkan ditutup. Ada sutroh putih itu yang menutup akses Babus Salam, akses menuju makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelahnya ini merupakan Babus Siddiq. Babus Siddiq. Jadi Babus Siddiq ini kenapa namanya Babus Siddiq? As-Siddiq adalah istilah yang disematkan Rasulullah, bahkan Allah ya Subhanahu wa taala, kepada Sayyidina Abu Bakar karena kecepatan beliau dalam membenarkan seluruh ya berita yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau disebuti As-Siddiq. Beliau dulu rumahnya di sini. Wah, ini dia nih. Sekitar sini rumahnya Bukhari As-Siddiq. Saat Rasulullah meninggal, itu semua pintu-pintu yang menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena dulu sahabat tuh punya rumah yang pintunya nyambung akses ke masjidnya Nabi, oleh Rasulullah disuruh ditutup semua kecuali pintunya rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dia. Ya. Ya, jadi Babus Siddiq ini, mana ini merupakan posisi rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, merupakan akses menuju Raudhah. Ya, bisa masuknya biasanya dari sana ataupun dari sini. Babus Siddiq. Babus Siddiq ini, jadi nanti Raudhah ini apa ya, berlevel-level gitu ya, ngantri dari situ. Jadi Raudhah ini, saya mau cerita mengenai rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq ini memang pintu langsung bisa masuk ke Masjid Nabawi, disebut sebagai Khawqah ya. Bisa dicari nanti jika penasaran dengan seperti apa kisahnya, cari saja Khawqah Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa sahabat yang rumahnya ini merupakan khawqah ya, yaitu nyambung dengan pintu masjid, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Allah alam Sayyidina Utsman apakah iya atau tidak. Namun saya akan mengajak sahabat sekalian juga sekarang ya untuk melihat posisi rumah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah di sini ya, di pintu 2 ini. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini dari beberapa sumber ya yang kita dapati, rumah beliau itu ada di seberangnya rumahnya Bunda Hafsah. Di mana Bunda Hafsah ini posisinya ada di seberangnya, seberang terus ya. Seberangnya rumahnya Sayyidah Aisyah yang sekarang merupakan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak polisi nanti kok pada terobos ya. Saya nggak menerobos lah. Jadi kemungkinan posisinya untuk rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan ada di sekitar depan daripada menara hijau ini, sekitar sini.
Sayyidina Umar bin Khattab yang diberikan kepada putra beliau, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan Umar juga memiliki rumah lainnya lagi selain itu, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki rumah lainnya lagi. Hal itu bisa dilihat saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat kematian Nabi, hari wafat Nabi, Sayyidina Abu Bakar ini pas tidak sedang di Madinah, sedang ada di rumah dari istrinya yang tidak di Madinah sini ya, tidak di dalam kota Madinah, mungkin seperti itu. Jadi sekitar sini merupakan rumahnya juga Umar bin Khattab. Kemudian di sekitar sini pula ada rumahnya sahabat siapa yang meninggal di benteng Konstantinopel, namanya, lama tidak baca sirah lupa, Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana rumah Abu Ayyub ini merupakan rumah yang ditempati oleh Rasulullah SAW saat tanah yang saya injak sekarang ini masih merupakan perkebunan kurma yang ada beberapa makam-makam orang-orang jahiliyah di tempat ini. Jadi beliau Rasulullah SAW sebelum membangun rumah beliau di sini, beliau membangun masjid. Nah, beliau menginapnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari, maka dari itu ada satu jalan yang bisa terlihat ya, Jalan Abu Ayyub Al-Ansari di belakang sini persis. Nah, jadi itu Baki, pas seberangnya itu merupakan Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, saya tadi bilang mau menunjukkan sahabat sekalian rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan ya, Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi karena ada garis pengaman, jadi kita nggak bisa keluasan. Rumahnya di mana? Kita tunjuk dari ini aja, dari sini. Oke. Jadi rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan itu berada di depan Bab Jibril, namanya Bab Jibril. Bab Jibril ini merupakan sebagai pintu keluar orang-orang yang berada di Raudhah sekarang, sehingga posisinya ada di sini. Posisinya ini di sini nih. Nah, di sini, sekitar sini nih. Oke, iya di sini nih. Ini merupakan bab Jibril dan bab Nisa. Nah, jadi di sekitar hijau inilah rumah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, kita mengenang ya saat kematian beliau Sayyidina Utsman bin Affan, beliau didatangi lah ya oleh sekelompok manusia yang telah dihasut oleh Abdullah bin Saba. Kemudian beliau harus syahid di rumah beliau, yaitu di Madinah, di Masjid Nabawi ini, saat beliau sedang baca Al-Quran. Jadi disinilah posisinya. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah makam Nabi. Ini bab Jibril nih, bab Jibril. Kalau enggak ini ya sebelahnya ini, di antara ini lah, sekitar ini. Di sini posisi rumah Sayyidina Utsman bin Affan.
Kemudian di sini posisi rumah Umar bin Khattab yang diberikan ya, dipakai oleh Abdullah bin Umar. Makanya kita mendapati Abdullah bin Umar ini termasuk di antara ulama ahli fikihnya ya, para sahabat. Posisinya seperti itu. Rumah Ali, Sayyidina Ali dan juga Fatimah di sini, dan rumah-rumah istri Rasulullah ngumpul di sini semua ya. Ada sekitar 7-8 rumah. Dan rumah ini kecil-kecil ya. Maka disebut sebagai hujurat, kamar-kamar lah. Ukuran kamar. Ngumpul di sini semua, subhanallah. Nah, ini adalah bakinya di sini. Baik sahabatku, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, maka silahkan klik tombol subscribe, lonceng juga komentarnya, dan silahkan share ke media sosial sahabat sekalian. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.